warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaria Dustani Puji, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Program Studi Sejarah Indonesia NIM 233173716020. Saya mengajar di SMK Negeri Gudo, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. SMK Bisa. SMK Bisa. Terus sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Habibi. Ayo Habibi. Sebelum mulai kegiatan di sore hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Zuli, Hadir, Bu. Kiki, Hadir, Bu. Jasmine, Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Bu. Amel, Habibi. Hadir. Dan ini berarti ya. Materi hari ini adalah awal peristiwa proklamasi atau peristiwa-peristiwa yang bersejarah, bukan bersejarah. Peristiwa-peristiwa yang akan menemani kita sebelum proklamasi. Sebelum itu, mari kita bersenang-senang dulu, ice breaking dulu, berdiri. Yuk. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah dahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Kekalahan Jepang. Silakan dilihat di PowerPoint. Kita akan pertama membahas tentang pertempuran Teluk Leyte. Nah, pertempuran ini, ini salah satu gambar tentang peristiwa itu. Nah, pertempuran ini terjadi di perairan Teluk Leyte dan dekat pulau milik Filipina, yaitu Leyte, Samar, dan Luzon. Terjadi pada tanggal 23 sampai 26 Oktober 1944. Antara pasukan di bawah komando Amerika dan Australia melawan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Lanjut. Pertempuran Teluk Leyte dianggap sebagai pertempuran angkatan laut terbesar dalam Perang Dunia Kedua. Gabungan kekuatan kedua pihak terdiri dari 300 kapal serta lebih dari 400 pesawat. Pertempuran Teluk Leyte melibatkan Jepang dan sekutu di perairan sekitar pulau-pulau Filipina di Leyte, Samar, dan Luzon. Sebanyak 26 kapal Jepang hilang, termasuk 4 kapal induk dan 3 kapal perang. Sekitar 300 pesawat hancur dan lebih dari 10.000 pelaut
Jepang dan awak pesawat tewas. Sementara di pihak Amerika kehilangan 6 kapal, 3 kapal induk, 3 kapal perusak, dan sebanyak 200 pesawat hilang dan di sekitar 3.000 pelaut dan awak pesawat terbunuh. Nah, untuk itu nanti Unova punya game, jadi kalian harus mengamati seksama tanggal berapa dan teluk itu namanya apa, peristiwa apa. Karena nanti ada games untuk 12 anak. Lanjut, nah ini pertempuran Tarakan. Pertempuran pecah antara pasukan Jepang melawan Hindia Belanda. Belanda akhirnya menyerah keesokan harinya. Lebih dari separuh pasukan Belanda tewas dalam pertempuran itu. Pertempuran Tarakan adalah panggung pertama dalam kampanye Borneo tahun 1945. Pertempuran ini bermula dengan pendaratan amfibi oleh pasukan Australia pada tanggal 1 Mei dengan nama sandi Operasi Obo 1. Walaupun pertempuran ini berakhir dengan kemenangan sekutu atas Jepang, kemenangan ini umumnya dianggap tak setimpal dengan harga yang meski dibayar oleh sekutu. Pertempuran Marotai 15 September 1944 sampai 1 Januari 1945. Ini mendekati mendekati proklamasi ya. Nah, ini salah satunya bukti mereka bertempur ya di wilayah itu. Marotai adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Mahameru Utara, Kepulauan Maluku. Sebagian besar benteng pulau masih tertutup hutan lebat. Dataran Doroeba di barat daya Morotai adalah terbesar dari beberapa daratan rendah di pulau tersebut. Sebelum perang pecah, Morotai dihuni oleh 9.000 penduduk dan belum dikembangkan secara komersial. Pulau ini merupakan bagian dari Hindia Belanda dan diperintah oleh Belanda melalui Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate itu termasuk Raja Nopor ya kemarin. Islam. Jepang menduduki Morotai di awal tahun 1942 selama kampanye Hindia Belanda, tetapi tidak menempatkan pasukannya di Morotai atau mengembangkannya. Pertempuran Iwo Jima 19 Februari sampai 26 Maret 1945. Nah, ini salah satunya. Operasi serbu pasukan sekutu yang dimotori pasukan Amerika Serikat untuk merebut Pulau Iwo Jima pada Perang Dunia II, seperti melaksanakan misi bunuh diri Pulau Suci yang dipertahankan mati-matian oleh pasukan Jepang secara istimewa. Itu merupakan pertahanan alam yang strategi dan diperkuat dengan persenjataan berat agar tidak mudah jatuh di tangan sekutu. Sampai di sini ada yang tanya? Nah, Unova akan ngasih video peristiwa Hiroshima Nagasaki ya. Oke, silakan dilihat dengan seksama. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menjadi catatan terkelam bagi Jepang. Negeri matahari terbit tersebut porak-poranda akibat bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom tersebut menewaskan ratusan ribu orang dan puluhan ribu warga sipil luka-luka. Pengeboman tersebut adalah upaya balas dendam AS yang lebih dahulu diserang oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Setelah pangkalan angkatan lautnya di Pearl Harbor dibom oleh Jepang, Amerika Serikat langsung membalasnya dengan membombardir Tokyo. Tokyo yang merupakan ibu kota Jepang cukup lumpuh akibat serangan tersebut. AS pun memutuskan perhatiannya pada proyek pengembangan bom atom atau proyek Manhattan. Akhirnya disepakati Hiroshima dan Nagasaki akan menjadi target pengeboman. Tak segan-segan membalas dengan cara paling bengis dan tragis. AS mengirim pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Bom tersebut
Pada 6 Agustus 1945, satu bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Serangan berikutnya, bom plutonium berjuluk Fat Man jatuh di Nagasaki pada 9 Agustus. Ada alasan khusus mengapa sekutu memilih Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom. Sebab bom tersebut merupakan wilayah Jepang yang terpenting. Hiroshima merupakan markas militer Jepang, sehingga dipilih AS untuk melemahkan lawannya tersebut. Selain itu, wilayah tersebut dikenal sebagai kota pelabuhan terbesar di Jepang. Oleh sebab itu, pada 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola Gay AS menjatuhkan bom uranium sebesar 4,4 ton yang dinamai Little Boy tersebut di Hiroshima. Sementara itu, Nagasaki sebenarnya bukan target awal Amerika Serikat. Setelah pidato Presiden Truman pada 25 Juli 1945, diputuskan Kyoto dihapus dari target pengeboman Amerika Serikat dan diganti Nagasaki. Nagasaki saat itu menjadi pangkalan militer Angkatan Laut dan Selam Jepang yang cukup kuat. Kota tersebut dibom menggunakan bom atom plutonium yang disebut Fat Man 3 hari setelah Hiroshima. Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target karena menjadi pusat militer dan industri. Kedua wilayah ini memasok sumber daya angkatan bersenjata Jepang, pembuatan senjata, dan teknologi militer lain. Tokyo yang merupakan kota tempat tinggal kaisar dan ibu kota negara Jepang itu sempat masuk dalam daftar sasaran awal AS untuk menjatuhkan bom atom mereka. Namun segera dicoret dari daftar, mengingat sebagian wilayahnya telah hancur dan terbakar akibat serangan udara kecil yang terjadi di Tokyo bulan April 1942. Di Tokyo, hanya istana kaisarlah yang masih berdiri tegak. Dua operasi pengeboman yang menewaskan sedikitnya 129.000 jiwa ini merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 hingga 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 hingga 80.000 orang di Nagasaki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau Nagasaki Hiroshima telah dibom ya. Sebetulnya salah satunya Amerika Serikat. Nah, karena mereka telah membom dua lokasi yang sangat intim atau sangat penting, jadi mereka tanggal 14 Agustus itu menyerang dengan lapang dada untuk menyerang diri lah intinya, karena tempat lokasi mereka di lokasi yang mereka ini sudah dibom oleh sekutu. Nah, setelah itu kita lihat untuk peristiwa pekerjaan, karena nanti kita bahasannya tentang peristiwa-peristiwa proklamasi. Nanti kalian lihat sesama, karena nanti akan saya bagi 3 kelompok, 5 kelompok. Itu tentang makna proklamasi Indonesia dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pendidikan, sosial, budaya dan pendidikan. Jadi ada 5 ya. Tapi sebelum itu kita main game dulu. Karena tadi kita Nova sudah menjelaskan tentang PowerPoint yang saya sampaikan. Siapa yang ingin maju? 12 anak, maju. 12 anak untuk permainan ini. Jadi nanti saya silakan di sini, depan sini. Silakan mencari cocokan ke temannya. 1, 2, 3, dicari jawabannya. Mana? Kamu udah dapat? Kamu apa? Tahun berapa terjadinya pertemuan PIT? Tahun? 1949. Tepuk tangan, Jasmine. Tahun berapakah terjadinya pertempuran Hiroshima? Tahun berapa, ayo? Tahun 1945 sampai
Oke, good job. Sesi sama Ricky, duduk dulu, tepuk tangan. Apa deh? Pertempuran Eropa 15 September 1944 sampai Indonesia mulai 1945. Oke, tepuk tangan buat Soifat sama Aska. Ya. Oke, sebelum itu Teman-teman, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya, kekalahan Jepang terhadap Sekutu, janji kemerdekaan yang diberikan Jepang terhadap Indonesia, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Semua ini akan kita bahas pada video bagian ke-1. Selanjutnya, mulai dari peristiwa Rengas Dengklok sampai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan kita bahas pada video bagian ke-2. Kita bahas satu persatu ya. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu yang menjadi titik awal peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, sebenarnya teman-teman, kalian pasti udah sering. Di video sebelumnya, kita sempat membahas perang Pasifik, di mana saat itu pihak Jepang sangat terdesak sama pasukan Sekutu. Jepang melakukan berbagai cara buat deketin bangsa kita. Salah satunya dengan mengizinkan Indonesia merdeka di kemudian hari. Makanya pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk membentuk negara yang merdeka. Nggak lama kemudian dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945 pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI dan langsung digantikan dengan PPKI alias Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas menyelesaikan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang telah disiapkan BPUPKI. Selain itu, PPKI juga memusyawarahkan serta ada kejadian menyeramkan yang terjadi berdekatan dengan tanggal dibentuknya PPKI. Bener, Bau. Sehari sebelum PPKI dibentuk, yaitu tanggal 6 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Terus, tanggal 9 Agustus, Amerika menjatuhkan bom atom lagi, tapi di kota Nagasaki. Tuh, kan bener. Betul berdaya Jepang. Kalau aku jadi si Jepang, rasanya aku menyerah aja deh, Pinto. Memang itu yang dilakukan Jepang pada akhirnya, Bol. Oh iya? Jadi, saat pengeboman itu terjadi, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodenindra sedang berada di kota Dallas, Vietnam. Mereka baru kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, keadaan Jepang kan udah sangat terdesak. Pimpinan pasukan Jepang akhirnya memerintahkan untuk mengakui kekalahan. Kabar ini terdengar oleh seorang tokoh pejuang Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ia segera memberitahu Bung Karno dan juga mengusulkan agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu kan baru tanggal 14 Agustus, Pinto. Sedangkan proklamasi kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Nah, dengan berbagai pertimbangan, Insinyur Soekarno menolak usul tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat, kemudian mengusulkan kembali ke Bung Karno, tapi beliau tetap nolak. Bung Karno terus nolak usulan para pemuda sampai akhirnya pada tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa oleh para pemuda ya, Pinto. Kenapa gitu ya? Iya, Bol. Biar Bung Karno dan Bung Hatta nggak terpengaruh sama pihak Jepang soal proklamasi kemerdekaan. Tapi pengungsian itu
itu nggak berjalan lama kok. Pada hari yang sama, jam 9 malam, akhirnya terjadi kesepakatan antara para pemuda dengan golongan tua. Mereka akhirnya memulangkan Bung Karno dan Bung Hatta dan tiba di Jakarta pada jam 11 malam. Lalu, PPKI langsung mengadakan rapat yang dipimpin oleh Bung Karno di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rapat tersebut dilakukan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pukul 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta dan tokoh lain atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yeay! Dan dengan proklamasi itu, bangsa Indonesia secara resmi menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa yang belum berjajah. Ya, begitulah sejarah proklamasi kita. Jangan lupa untuk tonton video berikutnya ya. Oke. Membahas tentang makna proklamasi dalam bidang politik. Bahas mana tuh? Bidang politik ya. Kelompok 2 tentang ekonomi. Kelompok 3 tentang sosial. Kelompok 4 tentang pendidikan, tentang budaya. Silakan, boleh berdiskusi dengan temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan di bidang politik. Makna proklamasi kemerdekaan di dalam aspek politik, tentunya Indonesia memiliki kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi dan terlepas dari segala bentuk penjajahan. Inilah yang inilah Inilah yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia sejak dulu. Untuk dibahas bidang politik di era sekarang, proklamasi Indonesia membuat Indonesia semakin memiliki kedaulatan rakyat, yakni berupa pengakuan dari segenap rakyat Indonesia bahwa pemerintah Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi serta terlepas dari belum penjajah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah kita bertanya? Sudah. Oke, silakan duduk. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Jawaban kalian sudah sangat bagus sekali. Karena apa? Sudah memberikan ekspresi dan jawaban yang akurat dan secara mandiri. Sebenarnya kalau secara makna proklamasi itu, kalau secara ekonomi, kita bisa berdagang ke seluruh dunia. Ya kan? Kita bisa mengenal karena kita ikut di dunia. Terus untuk budaya, kita bisa berbudaya dengan kita bisa mengenal budaya lain, kita juga bisa mengenalkan budaya kita ke Indonesia, luar negeri, karena budaya kita itu banyak dan beraneka ragam. Terus untuk sosial, kita bisa interaksi atau berkenal dan bekerjasama dengan negara-negara lain, ya kan? Terus untuk apa lagi? Ekonomi, sosial, budaya, politik. Nah, untuk politik di era sekarang, dari setelah proklamasi atau merdeka sampai sekarang, kita itu mempunyai beberapa parpol. Jangan kita mempunyai partai yang banyak sekali dan berbagai macam. Walaupun tujuannya sama untuk mensejahterakan dan memberi kebangkitan negara kita lebih baik. Betul ya? Sampai di sini ada tanya? Kalau itu kita berdiri, kita ucapkan proklamasi apa Nara? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05
untuk makna proklamasi kita. Yang pertama tulisannya itu tulisan oret-oretan, tapi dicoret ya, terus diganti dengan yang seperti ini. Yang pertama adalah tulisan Soekarno dan yang kedua adalah ketikan Said Timalik. Ini merupakan tulisan tangan dari Bung Karno dan ini merupakan ketikan dari Said Timalik. Nah, ini ada coretan sampai, gitu. Nah, dari sini sebenarnya tulisannya Terdapat perbedaan antara teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dan yang diketik oleh Said Timalik. Nah, yang ditulis tangan Soekarno ini disebut sebagai naskah proklamasi kan. Sedangkan yang sudah diketik Said Timalik itu namanya naskah proklamasi otentik atau teks proklamasi otentik. Apa saja perbedaannya? Di sini kita bisa melihat yang pertama adalah kata proklamasi. Ini kalau tulisan Soekarno proklamasinya adalah tulisan kecil, sedangkan ketika Said Timalik huruf kapital semua. Di sini hal dua, di sini hal-hal. Kemudian di sini ada kata tempoh, sedangkan ketika Said Timalik ada tempo. Di sini Jakarta 17/8/05, sedangkan ketika saya dimulai Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 ini merupakan tahun Jepang 2605. Nah, perbedaan tadi itu sangat kecil sekali, tidak mempengaruhi isi. Nah, perbedaan selanjutnya adalah ini wakil-wakil bangsa Indonesia, sedangkan ketika saya dimulai atas nama bangsa Indonesia dan di tulisan Soekarno belum ada tanda tangan Soekarno-Hatta, sedangkan di ketika saya dimulai sudah ada tanda tangan Soekarno-Hatta. Secara garis besarnya seperti ini merupakan perbedaan naskah proklamasi ya. Nah, ini perbedaan naskah proklamasi yang asli tulisan Soekarno dan saat ketika saya tulis. Dan yang kita baca adalah tulisan dari saya tulis, yaitu naskah otentik ya. Jadi naskah yang bukan real, ya real sih, tapi kan ketikan. Yang ini itu yang contoh dari Soekarno tersebut. Nah, ini proklamasi hal-hal dari garis hal. Tempo, kemudian tuh tempo. Kayak saya ini kan ya, YAG, kemudian tuh DJANG, dia kan jauh. Nah, terus Jakarta, maksudnya dari yang ini, yang pelan ini kan banyak kata visible mungkin. Tapi sama saya itu lebih diperjelas hari ada bulannya, ada tahun. Terus wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, kalau wakil-wakil bangsa Indonesia berarti kan mungkin maksud dari saya penulis mungkin tidak bisa mengatasnamakan bangsa Indonesia, makanya diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Yang ini belum ditandatangani karena masih laku mungkin ya. Kita kan boleh ya berpendapat ya, atau berargumen kan juga bebas. Tapi sama saya penulis ditulis sudah ditandatangani dengan Soekarno-Hatta. Kenapa Soekarno-Hatta? Karena pelopornya untuk yang tidak terkisru satu sama lain lebih baik Soekarno-Hatta. Itu ya. Untuk itu Bu Nova ingin minggu depan kalian membuat seperti ini. Kita buat drill mentor, yaitu hasil kreasi kalian atau keterampilan kalian yang akan bisa kalian tangkap untuk hari ini. Lanjut dari makna proklamasi, dari tadi peristiwa-peristiwa yang sudah saya sebutkan, ada sih? Bapak dari proklamasi itu banyak sekali buat Indonesia, Bu. Banyak sekali, berarti kamu bisa menangkap yang kamu tangkap sekarang. Itu yang kamu dapatkan seperti apa? Banyak sekali seperti apa? Kayak yang tadi itu apa? Pendidikan, Pendidikan, politik, budaya, ekonomi.